Belajar dari Abdur Arsyad, sang bintang komika top dari NTT yang kritis tentang kehidupan sosial. Orang Indonesia mana yang tidak kenal dan bangga dengan sosok Abdur, anak muda NTT yang kini sukses di dunia hiburan. Indonesia, khususnya NTT, sangat bangga atas penampilannya di dunia hiburan dalam panggung stand-up komedi Indonesia Season 4 atau Suci 4. Hampir semua cerita yang ia pentaskan pasti mengocok perut para pemirsa tanah air. Di balik cerita humor tersebut terungkap karakter kritik sosial dan ilmiah. Ciri khas dalam membawakan materi komedi dengan mengangkat tema kritik sosial serta keprihatinan dan keresahannya akan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia Timur. Sama seperti Ari Kriting yang pada tahun sebelumnya, cuma dengan porsi lebih kompleks. Abdur termasuk komika yang vokal menyuarakan isu sosial dan sangat cerdas. Ia menjadikan komedi sebagai alat untuk menyuarakan hal-hal yang berkaitan tentang isu-isu sosial, khususnya yang terjadi di kampung halamannya. Saat membuka penampilannya, ia berucap asik-asik-asik, sembari mengucapkan salam, lalu mulailah dirinya menyampaikan materi. Asik-asik! Keunikan lainnya adalah beberapa tagline yang muncul darinya selama kompetisi, seperti perumpamaan anak kos yang hadir di sebuah kondangan yang mengambil nasi penuh sepiring dengan porsi Gunung Semeru, lalu dua sejoli yang laki-lakinya dipanggil Marten sedangkan perempuannya dipanggil Ursula, hingga tagline Komodo Jablay yang cukup membuat para penonton tertawa. Semua disajikan dengan logat serta deskripsi ala Indonesia Timur yang membuatnya semakin kompleks namun lucu. Satu tagline yang sangat diingat oleh penonton dan sering dilontarkannya adalah "Aduh Mama Sayangei". Aduh Mama Sayangei. Materi lain yang selalu diingat pemirsa seperti DPR gila sejak awal, bola kaki NTT di lapangan debu berbatu berujung perkelahian. Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila, mereka itu sudah gila dari awal. NTT terang tanpa listrik hingga ibu hamil yang kesulitan transportasi dan melahirkan dalam kondisi gelap gulita, seakan-akan Ibu Pertiwi melahirkan provinsi NTT yang diselimuti kegelapan. Satu lagi materi unik yang mewakili suara minor dari timur, yakni bencana Gunung Api Rokatenda yang meletus di bulan Oktober tahun 2012 yang ditutup dengan banjir Jakarta. Banjir Jakarta dijadikan bencana nasional dengan anggaran 20 triliun, sedangkan Rokatenda pemerintah menutup telinga dengan 2 keping koin Rp500. Aduh Mama Sayange. Hampir semua materinya bernuansa politik yang membuat sang juri Indro Warkop ngakak lalu memberinya label kompor gas. Keseluruhan kompor gas. Terima kasih Om Indro. Semua disajikan dengan logat serta deskripsi ala Indonesia Timur yang membuatnya semakin kompleks namun lucu. Lalu seperti apa sepak terjangnya hingga menjadi populer saat ini? Mari kita simak selengkapnya cerita kehidupan yang dilalui sosok Abdur Arsyad. Bermula dari seorang humoris lokal tingkat kampus di Malang, Jawa Timur, ia kemudian menjadi pelawak tunggal dan berperan dalam banyak cerita kehidupan yang dimainkan pada sejumlah film seperti film horor Orang Pintar dan Susah Sinyal. Jauh sebelum itu, ia berperan dalam cerita Oke Jack yang mengocok perut para pemirsa tanah air dalam sejumlah episode. Bermula menggeluti stand-up komedi, kini ia telah menjadi bintang film dan juga penulis naskah serta banyak lagi yang dia kerjakan di dunia hiburan. Sontak banyak yang penasaran dengan siapa sebenarnya Abdur Arsyad. Tidak sedikit yang memburu profil dan biodata pria kelahiran tanggal 6 April tahun 1988 di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bahkan tidak sedikit yang memburu informasi tentang asal, umur, keluarga, keturunan, pendidikan, hingga soal agama Abdur Arsyad. Profil Abdur Arsyad. Nama lengkapnya Abdurrahim Arsyad. Ia adalah lulusan SMA pada tahun 2006 dan akhirnya meninggalkan Kupang menuju Malang, Jawa Timur untuk kuliah. Ia telah menunjukkan kemampuannya untuk membuat lelucon yang unik, kritis dan ilmiah sejak menjadi mahasiswa, hingga akhirnya diajak masuk komunitas stand-up Indo Malang. Setelah mengasah kemampuannya dalam berkomedi di komunitas tersebut, tahun 2012 ia memberanikan diri mendaftar kompetisi stand-up komedi di salah satu kampus swasta di Surabaya. Meski itu kompetisi pertamanya dan jadi satu-satunya wakil dari kota Malang, Abdur Arsyad berhasil keluar menjadi juara pertama.
Setelah itu ia banyak melatih diri dan juga kerap mencoba ikut kompetisi hingga tahun 2014 berhasil masuk stand up komedi Indonesia Kompas TV Season 4 atau Suci 4. Pada kompetisi nasional itu, Abdur Arsyad berhasil menjadi juara 2, kalah dari David di final. Meskipun begitu dirinya berhasil memecahkan prestasi yang dibuat oleh Aris sebelumnya, yaitu sebagai wakil Indonesia Timur pertama yang melaju hingga grand final stand up komedi Indonesia. Sejak saat ini karirnya di dunia komedi semakin menanjak, meski demikian ia termasuk yang peduli dengan pendidikan. Ia telah menyelesaikan S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang pada tahun 2016. Semoga semakin banyak anak muda NTT yang mengikuti jejak Abdur Arsyad yang telah dan sedang menghibur rakyat Indonesia. Demikian sahabat sekilas kisah sukses Abdur Arsyad sang komika top dari timur Indonesia yang sukses di dunia hiburan. Salam hormat dan sampai jumpa.